Prinsip dan kriteria ISPO. 1. Sistem perizinan dan manajemen perkebunan. Meliputi A. Perizinan dan sertifikat. B. Lokasi perkebunan. C. Sengketa lahan dan kompensasi. D. Status badan hukum. E. Manajemen perkebunan. F. Rencana dan realisasi pembangunan perkebunan dan pabrik. G. Pemberian informasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit. Meliputi A. Penerapan pedoman teknis budidaya. B. Penerapan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan. 3. Pengolahan dan pemantauan lingkungan. 4. Tanggung jawab terhadap pekerja. 5. Tanggung jawab sosial dan komunitas. 6. Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat. 7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan. Sistem sertifikasi PNC ISPO. Yang pertama untuk perkebunan besar, yang kedua untuk perkebunan rakyat. Untuk perkebunan besar meliputi penilaian kebun sebagai persyaratan di proses ISPO. Yang kedua standar persyaratan yang digunakan. Yang ketiga pelaku usaha yang dinilai. Yang keempat persyaratan akreditasi, mekanisme persetujuan dan pengawasan lembaga sertifikasi. Yang kelima kemampuan khusus tim penilai. Yang keenam proses penilaian kesesuaian atau asesmen. Yang ketujuh proses pengakuan sertifikat ISPO. Yang kedelapan pengakuan ISPO KNSBI terhadap sistem sertifikasi lainnya. Yang terakhir keluhan. Sistem sertifikasi rantai pasok atau singkatannya SSRP. Model rantai pasok. 1. Untuk model 1, segregasi dapat sepenuhnya ditelusuri. Model ini disebut oleh EU sebagai model mass blends. 2. Model kedua, mass blends, merupakan campuran dari sustainable palm oil dan non-sustainable palm oil. Model ketiga, book and climb, tidak dapat ditelusuri, tetapi minyak sawitnya harus disertifikasi. Petunjuk pelaksanaan auditor ISPO. Yang pertama, ketentuan umum. Auditor harus independen. Setiap orang atau institusi yang ditunjukkan lembaga sertifikasi atau lembaga sertifikasi HRS terhindar dari konflik, harus membuat laporan. Yang kedua, kualifikasi minimum auditor. Pendidikan minimal SMA atau diploma atau setara, memiliki keterampilan teknis dan kualifikasi yang berkaitan. Lulusan pelatihan, memiliki keahlian komunikasi verbal dan tulis. Yang ketiga, panduan audit menggunakan ISO atau SMI, panduan audit sistem manajemen mutu dan atau lingkungan. Ketentuan penilaian khusus berdasarkan persyaratan ISPO. Yang pertama, sistem sertifikasi PNC. Yang kedua, sistem sertifikasi rantai pasok SSRP. Organisasi ISPO atau Komisi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia KNSBI. Organisasi ISPO atau KNSBI meliputi Dewan ISPO, diketahui oleh Dirjen Perkebunan dengan anggota terdiri dari para pejabat eselon 1 dari kementerian terkait. Sekretariat ISPO dikoordinir oleh pejabat PNS aktif yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan ISPO. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Sekretariat KNSBI dibantu oleh koordinator administrasi, koordinator teknis, koordinator advokasi dan promosi, dan koordinator penyelesaian sengketa. Tim penilai KNSBI diketahui oleh pejabat PNS, ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan ISPO, terdiri dari berbagai perwakilan dari stakeholder kelapa sawit. Sekian, terima kasih.